IoT ini, konsumen bisa mendapatkan banyak sekali benefit. IoT itu kan semua produk yang ada connected ke device kan, bisa dikontrol pakai device. Nah, setahu saya Era Jaya Group ada buka di Malaysia juga, Pak? Oke, jadi kalau cerita di luar negeri, memang kita sudah ada di dua negara, satu di Malaysia dan satu Singapura. Ya. Di Malaysia kita pandaran dengan orang lokal di sana, dan kita waktu itu juga ikut dalam salah satu brand yang dia punya, namanya Switch Computer. Switch Computer. Switch. Brandnya Switch, tapi itu yang dipunya oleh orang Malaysia. Kemudian kita ikut join saham di sana. Ya. Dan sudah berapa outlet, Pak Hasan? Oke, ini juga menarik ya. Jadi kita mayoritas juga secara saham. Ya. Dan ternyata pertumbuhannya luar biasa. Dan kebetulan Switch itu adalah basisnya adalah dari Apple. Ya. Mereka juga salah satu APR ya, Apple Premier Reseller di Malaysia. Seperti iBox di sini maksudnya, Pak Hasan? Seperti iBox di sini. Awalnya mereka punya toko mungkin sekitar 20-an. Ya. Sekitar berapa tahun lalu waktu kita masuk. Dan kemudian sekarang ini sampai bulan Oktober kemarin mereka sudah punya toko 170. 170 sudah, Pak Hasan? Itu gabungan dari Switch, which is yang APR, ya. Toko Apple, plus mereka punya brand multi-brand namanya UR, Urban Republic. Urban Republic juga ada di Indonesia. Ya, kita buka saya Indonesia lihat brand juga. Urban Republic, Pak. Ya, itu gadget lifestyle store. Jadi, lifestyle untuk gadget-gadget, Pak Hasan. Gadget, ya. Nah, kemudian Switch di Malaysia itu UR-nya itu juga gadget, tapi UR yang terakhir dibuka itu adalah juga. Apa, Pak Hasan? UR? UR itu adalah singkatan Urban Republic. Oh ya, UR, oke. UR. Nah, itu di Malaysia juga banyak kerjasama dengan Apple juga. Jadi bisnisnya luar biasa di sana. Nah, kemudian di Malaysia kita juga punya distribusi, kerjasama dengan Xiaomi dan juga ada brand-brand lain. Nah, sama mungkin Xiaomi seperti di Indonesia yang tadi Pak Hasan cerita ya. Ya, cuma nggak sebesar di Indonesia lah. Ya. Nah, kita udah punya di Malaysia, itu namanya Era Jaya Malaysia yang melakukan distribusi handphone Xiaomi dan jual aksesoris Malaysia. Kemudian di Singapura kita ada dua bisnis model. Satu adalah kerjasama dengan Singtel. Kita merupakan partner Singtel untuk membuka toko. Ini yang cerita di Singapura, Pak Hasan? Singapura, ya. Oke. Singapura kita ada kerjasama dengan Singtel membuka toko retail di Singapura. Namanya? Singtel. Singtel. Oh, Singtel itu retail. Brandnya, nama tokonya Singtel, tetapi operate-nya by Era Jaya. By dealer ya. Di sana dia ada beberapa partner sih, bukan kita aja. Iya. Jadi salah satu adalah kita. Kita membuka toko retail operator namanya Singtel, tapi dioperate oleh kita. Kemudian kita juga punya toko Xiaomi di Singapura, namanya Mi Store di Singapura. Jadi kebetulan Mi Store di Singapura kita sekarang boleh dikatakan eksklusif ya, kita udah operate di Singapura. Nah, total di Singapura under Era Jaya berapa toko, Pak? Total Singtel sama Xiaomi kira-kira mungkin sekitar 18 toko. Wah, lumayan, Pak ya. Negara dengan kepulauan begitu sudah bisa 18 toko. Ya. Nah, saya kira ini penonton harus tahu nih asal muasalnya dari handphone, gadget, Pak ya. Sekarang udah melebar kemana-mana, Pak. Ya. Ada food, F&B juga ada, Pak. Saya rasa. F&B yang tadi, yang saya food and nourishment tadi. Iya. Yang Paris Baguette. Sama. Terus kita ada apa namanya yang tadi saya bilang Grand Lucky di Toro Series. Sama kita juga punya invest di Susite. Oke. Nah itu. Tapi Susite investnya invest pasif lah kita sebenarnya. Iya. Jadi tidak langsung operate under Era Jaya, Pak ya. Ya. Itu tetap diserahkan kepada profesional yang sudah ada, Pak Hasan. Dari grup Era Jaya hanya ikut invest. Ya. Oke. Jadi dari F&B ada, food yang supermarket ada, health juga ada, lifestyle juga ada. Wah, sekarang total outlet sudah 1.300. Nah, kita masih bincang-bincang soal tentang pembukaan toko terus nih Pak Hasan nih. Kayaknya Era Jaya kan ekspansi terus kayaknya Pak Hasan, agresif. Era phone saya lihat udah masuk kemana-mana ya Pak Hasan. Betul. Nah, Pak Hasan tolong cerita. Kan kalau biasa kalau kita lihat minimarket di-franchise-kan. Apakah sistemnya franchise atau apa Pak Hasan? Coba bisa ceritakan Pak Hasan. Karena mana tahu penonton-penonton ini tuh berminat Pak. Betul. Cuman kurang ngerti.
Harus dikasih tahu Pak Hasan. Jadi sejak awal tahun ini kita meluncurkan konsep sebenarnya bukan franchise tapi kerjasama ya. Nah ini penting. Kerjasama. Apa bentuk kerjasamanya Pak Hasan? Jadi kita melihat gini bahwa ke depan kalau kita buka sendiri, tentunya dari speed dan juga dari investment kita kan nggak secepat kalau kita ada kerjasama. Iya. Jadi kita membuka peluang kalau ada misalnya dealer atau ada siapapun yang merasa ingin invest, mereka punya tempat ya. Nah, Erafone bersedia untuk kerjasama. Jadi kerjasama yang misalnya nanti dengan tempat yang sudah ada, kita survei cocok dan kita bisa tawarin kerjasama. Jadi kerjasama nanti tentunya pembagian keuntungan lah. Jadi tentunya ada modal yang bisa keluarin tapi nggak besar. Tapi yang penting tempat mesti yang benar. Karena kalau ada tempat bagus, kalau nggak dioper dengan benar juga nggak bisa kan. Kenapa kerjasama? Pertama akan menguntungkan yang punya tempat juga, karena gini, Era Jaya kita sudah mempunyai hubungan dengan semua merek. Kita sudah supply chain dengan semua merek. Kita sudah kerjasama dengan perbankan, dengan cicilan bank, cicilan non-bank kayak HCI dan Kredivo yang sudah masif kan. Kita punya produk value services kayak protection yang bisa kita provide. Jadi semua apa yang ada di kita bisa kita provide ke semua ke brand yang kita ke toko yang kita franchise. Dengan toko yang kita franchise kan tentunya mereka sudah nggak pusing. Dengan brand tetap sama Erafone, dengan service yang sama apa yang kita sudah lakukan di toko sendiri, kita akan berikan semua ke toko franchise. Jadi Erafone itu menjual segala brand handphone Pak ya? Semua brand handphone. Semua brand. Ya, tentunya brand yang kita anggap punya market di Indonesia lah. Iya, maksudnya bukan hanya satu brand lah. Beberapa brand yang kerjasama dengan Era Jaya Group. Betul. Bukan hanya handphone, tapi kita juga kerjasama dengan semua operator di Indonesia. Kita memprovide dengan tarif consumer bisa punya langganan produk, data. Dibundling lah istilahnya Pak ya. Mereka bisa bundling, bisa jual, bisa beli putus. Kita juga provide dengan semua aksesoris IoT ada di dalam Erafone. Jadi consumer tinggal datang tinggal milih aja. Jadi kalau punya tempat silakan karena akan lebih menguntungkan kan. Kalau buka toko baru kan harus hubungan ke bank, harus hubungan prinsipal, hubungan distributor akan lebih repot. Betul. Nah inilah yang untuk para penonton mendengar Pak penjelasan ini Pak. Karena pemerintah juga kan selalu mendorong untuk semangat berbagi nih Pak Hasan. Ini di luar produk supermarket atau minimarket pun, toko handphone pun bisa berbagi Pak Hasan. Betul. Dengan melaksanakan kerjasama Erafone ini Pak Hasan. Betul. Jadi kata-katanya mungkin bukan franchise, tetapi lebih kepada semangat berbagi di dalam kombinasi satu bisnis Pak Hasan. Betul, ya saling menguntungkan lah. Saling menguntungkan kuncinya di situ. Misalnya lokasi bagus, ya kita tinggal operate dengan sistem kita, dengan kita punya supply chain kan jadi saling menguntungkan. Ya. Disinilah kekuatan bisnis masa depan sebetulnya Pak Hasan. Betul. Jadi pemerintah mengeluarkan satu aturan, pemerintah pun harus memahamin bisnis itu sendiri gitu. Betul. Karena ada ahli-ahlinya sendiri gitu Pak Hasan. Betul. Tidak bisa hanya sekedar maunya harus di-franchise-kan. Produk apa yang bisa di-franchise-kan, produk apa yang bisa dikerjasamakan. Itu kuncinya di situ Pak Hasan. Apalagi kalau dibilang teknologi itu bukan hanya masalah produk, training juga kan. Betul. Yang menjual produk kalau nggak bisa jelasin ke consumer, nggak bisa demonstrasi ke consumer juga, consumer akan tidak mengerti beli produk tersebut. Karena jaringan distribusinya kepada si vendor-vendornya pun sangat penting, prinsipal itu Pak Hasan. Supply chain-nya. Supply chain. Nah kita juga mempunyai training yang masif ke mereka. Sebelum mereka terjun ke toko, mereka di training dulu mengenai produk, soft skill maupun hard skill kan. Kalau soft skill kan cara menjual, greeting dan segala macam. Kalau hard skill itu ya produk itu sendiri. Bagaimana kalau produk itu berkembang terus kan. Apalagi kalau produk IoT, training nggak gampang. Misalnya bagaimana cara menggunakan Garmin, cara menggunakan DJI, itu semua juga ada trainingnya. Jadi itulah kita lakukan dan kita juga selalu digitalize. Salah satu digitalize adalah kita mempunyai aplikasi namanya Clip dari internal kita. Itu aplikasi yang bisa dibuka oleh semua orang termasuk toko juga yang punya frontliner toko. Mereka bisa belajar di situ. Karena kita melihat bahwa kalau karyawan kita sudah tersebar di seluruh Indonesia, nggak mungkin mereka bisa di training dengan gampang kan. Jadi tentunya kita bikin juga satu modul tools yang dimana bisa dimanfaatkan oleh mereka yang ada di tempat lain jauh juga. Nah dengan Clip ini kita bisa sharing informasi banyak ke mereka.
Ya, ya, ya. Jadi kalau Erafone itu bentuknya kerjasama, Pak ya. Ya. Orang punya tempat, dia harus selain memang semua dikerjakan oleh Era Jaya Group, tetapi dia harus keluarkan modal juga kan, Pak ya. Ada modal yang mesti siapin. Iya, disiapkan lah untuk running bisnis tersebut, Pak Hasan. Betul. Nah, Pak Hasan, kalau dilihat kira-kira gambaran aja Pak Hasan, mungkin untuk satu gambaran untuk wilayah-wilayah saat ini pembukaan Erafone ini bisa dimanapun Pak Hasan ya. Di pinggiran juga sudah bisa Pak Hasan. Oke, jadi kita tentunya mempunyai tim yang survei tentunya ya. Nah sekarang ini kan kita lihat bahwa ekspansi retail kita nggak hanya di kota-kota aja, kota first tier kan. Kita sudah masuk ke second tier juga. Yang kita anggap di mana punya komersial area dan mempunyai tempat yang memang consumer layak untuk belanja gitu kan ya. Jadi kita punya tim yang tentunya udah punya mapping wilayah, misalnya kita lihat kalau kita bicara Jabotabek misalnya tidak hanya di kota besar-besar kayak Bogor, tapi udah mungkin masuk ke second tier. Karena handphone sudah menjadi kebutuhan pokok sekarang Pak Hasan. Betul. Selain beras ya pastinya. Betul. Ya, kita tentunya harus tentunya melihat di daerah tersebut punya kemampuan komersial atau enggak. Kita survei. Jadi biar dibuka toko juga nggak sampai rugi kan. Nah kemudian saya mau cerita juga mengenai transformasi Era Jaya. Memang sejak sebelum pandemi kita kan sudah punya strategi mengenai O2O. O2O apa tuh Pak Hasan? Mungkin online, penonton harus jelas. Offline dan offline to online. Nah kenapa itu penting? Kalau kita lihat sejak pandemi pun O2O itu sangat membantu. Pada saat pandemi, toko kita kan hampir tutup. Iya. Tapi kita bisa jualan ke consumer. Cara gimana? Saya sendiri dibombardir oleh email dan WA terus Pak Hasan. Karena kita punya data sebelumnya beli handphone Pak Hasan. Jadi kita melihat bahwa bagaimana selalu bisa ketemu dengan consumer kita dengan cara kita komunikasi lewat WA, email. Nah, salah satu tools kita adalah kemarin waktu kita buka tutup toko itu di sekeliling toko kita itu mereka udah punya customer base kan. Jadi mereka dari toko tersebut bisa kirim WA ke consumer yang ada di sekeliling toko itu, saya kira 5-10 kilo. Nah itulah merupakan bagaimana kita selalu dekat dengan consumer kita. Jadi lewat namanya O2O strategy, nah kita akhirnya bikin lebih ke depan lebih bagus lagi supaya consumer bisa mendapatkan informasi yang lebih baik. Jadi kita juga punya WA center, kita punya call center yang kita bikin. Nah kemudian namanya Era Club Pak ya kalau nggak salah Pak ya. Era Club kita punya CRM-nya. Oh CRM. Era Club itu adalah membership dari kalau kita consumer. Sudah pernah berhubungan dengan toko Erafone, di situ ada. Jadi setiap kali orang belanja, kalau mereka sign in jadi member Era Jaya Group, itu nanti akan masuk sebagai Era Club member. Nah, Era Club member kita sekarang sudah hampir 6 juta membernya. Nah, which is sangat luar biasa, karena kita aktif mengkomunikasikan ke mereka mengenai produk baru, pengembangan teknologi baru, promosi apa saja yang kita ada di grup Era Jaya. Jadi mereka bisa datang. Itu konsumen potensialnya Era Club Pak ya? Ya. Kemudian di O2O strategy selain itu adalah kita punya fitur namanya Click and Pick Up. Click and Pick Up. Jadi contohnya nih waktu kemarin orang bisa misalnya nih mau beli barang tersebut dia takut habis. Dia order dulu, nanti dia bisa pick up ke toko mana dia datang. Dia mau dekat rumahnya. Jadi itu bisa lihat semua di online. Nanti pick up-nya di toko terdekat. Betul, yang toko yang dia mau. Misalnya toko saya dekat kantor saya tinggal pick up situ. Jadi kita udah punya fitur itu, udah jalan, udah hampir 2 tahun lah jalan clean pick up. Nah itu cukup efektif Pak Hasan. Efektif. Sampai hari ini orang masih banyak pakai itu. Nah kemudian kita juga punya delivery namanya Era Express. Era Express adalah kalau kita bisa delivery ke consumer dalam waktu 3 jam. Dalam 3 jam kita order sudah sampai ke tangan konsumen. Betul, itu kita lakukan. Untuk kebutuhan kerja, kebutuhan sekolah. Jadi Era Express juga salah satu fitur yang cukup diminati oleh consumer. Jadi di dalam dari semua produk yang kita bilang tadi O2O, tujuannya adalah bagaimana orang bisa mendapatkan experience tidak hanya belanja ke toko. Mereka juga mendapatkan experience secara online kan. Experience secara sesuai dengan apa yang mereka mau. Jadi itu kita kembangkan terus menerus yang sekarang ini.
which is kita punya tim e-commerce yang sekarang mengembangkan ini cukup baik, dan kita juga tambah terus resources kita, dan dengan begitu ke depan kita harapin kita bisa memberikan service level yang lebih tinggi lagi ke consumer kita. Jadi pokoknya memang menjual teknologi dan memanfaatkan teknologi, Pak Hasan ya. Betul. Untuk meng-create semaksimal mungkin. Betul. Bagi perusahaan. Ya. Pastinya itu. Karena gini, kalau kita udah punya retail offline, otomatis kita juga harus memberikan kesempatan consumer untuk mendapatkan service yang lebih kan. Ya. Contohnya kalau kita punya toko ada di misalnya di Banyuwangi atau di mana. Ya. Nah, kalau consumer Banyuwangi mau beli produk kita, kita harapin bisa kirim dari toko kita ke sana. Kita nggak perlu kirim dari Jakarta kan. Ya. Nah, kalau kita Jakarta kan terlalu jauh. Ya. Sehingga juga secara waktu maupun secara cost delivery kan lebih mahal. Ya. Dengan yang kita udah ada di Banyuwangi, mereka bisa order, tinggal kirim dari bawahnya ke mereka. Atau kalau mereka mau ambil barang, misalnya saya mau kasih barang ke saudara saya ada di Surabaya, mereka juga bisa order dan ambil barang di Surabaya gitu. Oke. Jadi itu adalah fitur yang kita anggap ke depan itu sangat penting, karena tentunya menjadi borderless kan. Dengan orang makin mobile, makin digitalize, apalagi udah pakai handphone yang makin canggih, otomatis mereka harusnya makin mengharapkan service level kayak itu. Ya, jadi menjual teknologi dengan teknologi. Betul. Nah, Pak Hasan, Era Jaya Group dengan sebaran 1.300-an sekian toko, itu sudah seluruh Indonesia, Pak Hasan? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Ya, seluruh Indonesia. Oke. Kita hampir ada di semua kabupaten kota. Kabupaten, ya. Iya. Nah, Pak Hasan, tadi saya belum, Pak Hasan ini namanya lengkapnya Pak Hasan Aula. Mungkin Pak Hasan bisa perkenalkan sendiri, Pak. Pak Hasan ini pada posisi di PT Era Jaya Swasembada sebagai apa, Pak? Oke, sekarang saya sebagai wakil dirut di PT Era Jaya Swasembada. Karyawan kita sekarang ada sampai hari ini mungkin sudah 12.000 sampai 13.000 orang. Dari head office sampai ke outlet, Pak? Ya, sampai ke toko. 12.000? Ya. Jumlah yang tidak sedikit, Pak Hasan ya? Nggak sedikit, ya betul. Ya. Nah, Pak Hasan, ini kan Pak Hasan sudah menceritakan perjalanan Pak Hasan, terus Era Jaya sendiri, bisnisnya. Sekarang Era Jaya sendiri sudah go public, Pak Hasan ya? Go public, betul. Ini kan akan pasti para penonton dan teman-teman harus tahu bahwa Era Jaya sendiri ini dengan saya lihat di hampir masuk semua mall, juga ada yang di luar mall, Pak Hasan pastinya. Ada luar mall, yes. Pengembangan baru tentunya banyak di luar mall sih. Kalau dengan tokonya sudah segitu banyak, kita harus masuk ke banyak kota kan. Mall juga di luar kota juga nggak banyak kan. Nah, Pak Hasan, ini kan kunci sukses dari satu bisnis itu bukan sekedar hanya apa yang dijual produk tersebut, tetapi konsumen itu bagaimana setia kepada si perusahaan. Betul. Toko tersebut. Nah, bagaimana Pak Hasan menjaga itu, Pak, dari Era Jaya sendiri, Pak? Tentunya salah satu adalah kita harus selalu dialog dengan consumer. Bagaimana kita selalu harus dekat dengan mereka. Jadi selalu menjaga hubungan itu tidak putus. Pelayanan di toko pun kayaknya sangat prima kalau saya lihat, Pak. Betul. Dari Era Jaya Group, Pak. Betul. Ya, kita selalu kembangin hal-hal baru lah di toko. Misalnya dengan produk baru, display mengenai live demo bagaimana. Dan kita juga ngundang mereka ke toko tentunya nih. Pada saat misalnya mereka pingin, kita lihat bahwa memang tidak semua produk bisa dimanfaatin oleh semua orang. Iya. Banyak fitur di handphone tersebut tidak semua orang juga bisa kuasai. Jadi kita undang mereka contohnya ke iBox atau ke Erafone. Kita biasanya ada session tertentu, misalnya session mengenai contohnya mengenai bagaimana kita mengajar mereka memakai kamera misalnya. Terus kita juga bagaimana bikin demonstrasi event, mereka bisa lomba segala macam. Jadi kita selalu menciptakan atau memberikan peluang kepada consumer kita untuk ikut serta pengembangan teknologi yang kita share kepada masyarakat ya. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana kita berbagi ke mereka. Kalau kita berbagi, kita juga bisa memberikan ilmu yang
which is mereka awalnya mungkin nggak tahu, tapi sekarang mereka bisa lebih tahu cara memakai produk lebih Yang efisien. saya sangat terkesan Pak Hasan, waktu saya beli di toko Eraphone, ini kan harus pemindahan dari handphone lama ke handphone baru Pak Hasan. Oh iya. Kan kita juga nggak bisa serta-merta saat itu, karena kita takut data hilang Pak Hasan. Yeah. Effortnya begitu keras untuk membantu kita supaya data kita nggak hilang. Yeah. Belum selesai pun di rumah kita tetap dipanduin gitu Pak Hasan. Oh. Begitu hebatnya pelayanan. Ya, itu yang saya rasakan sudah kewajiban kita sih Pak Tutum. Oke. Dan salah satu yang saya mau cerita juga, ya. Even kita kan punya service center, yang service center buat produk-produk kayak iPhone, barang-barang kayak Garmin, DJI, itu service centernya ada di RJ juga. Jadi contohnya di service center iBox ya, kita juga memberikan consumer konsultasi gratis mengenai produk. Kalau ada consumer kesulitan, misalnya tidak ngerti mengenai produk, mereka bisa call kita punya service center. Kita juga memberikan mereka free consultation secara video call atau di setup, tentunya bikin appointment ya. Jadi itu salah satu value yang kita juga provide ke consumer. Jadi dia tidak membiarkan kita dengan sekedar hanya membeli. Betul. Tetapi kita harus bisa mencapai keinginan kita, yaitu data kita tidak hilang, cara pakainya pun harus tepat. Ya. Itu yang kalau ada masalah pun silakan kontak kita. Kita akan kasih tahu gimana cara handle-nya, atau kalau ada masalah bisa kirim ke kita. Nah, even di service center kita juga provide delivery dan pick up. Delivery dan pick up. Ya, jadi jika produk tersebut ada masalah gitu Pak Hasan. Jadi kalau ada masalah, orang pingin, karena nggak ada waktu saya ke service center, silakan kontak kita tinggal pick up dan kita perbaiki dan kita bisa balikin. Jadi semua udah kita provide sebenarnya. Karena kita melihat sejak pandemi, kan orang keberatan ke toko kan. Iya. Jadi fitur itu kita sudah... Pergerakan orang terbatas lah. Terbatas. Iya. Nah, nilai-nilai apa Pak Hasan selama Pak Hasan... kan karir Pak Hasan ini dari awal profesional kalau saya lihat Pak Hasan. Ya. Dari awal sejak tamat kuliah sampai detik ini Pak Hasan. Ya. Nah, mungkin Pak Hasan bisa cerita nilai-nilai apa yang ditanamkan selama menjalankan sebagai seorang profesional Pak Hasan. Ya, kalau saya bilang sih pertama yang penting adalah integrity ya. Integrity Pak Hasan. Okay. Jadi kalau kita sebagai profesional, kita harus tunjukkan integrity kepada shareholder dan juga kepada manajemen. Ya. Dan juga kepada semua karyawan. Karena kalau kita bisa tunjukin, tentunya mereka juga bisa respect atau. Yang kedua adalah menurut saya value termasuk value di Era Jaya adalah salah satu adalah respect each other ya, itu penting. Jadi bagaimana kita juga respect walaupun kita berhubungan dengan bawahan atau dengan partner kita atau dengan peer kita juga respect each other, misalnya itu penting. Yang ketiga adalah teamwork yang penting juga. Kuncinya. Karena membangun suatu organisasi besar di Era Jaya itu nggak mungkin bisa satu orang. Jadi melibatkan banyak pihak. Karena masalah bukan hanya di satu hal aja kan. Berhubungan dengan urusan regulasi, urusan prinsipal, urusan market, itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya satu orang. Jadi teamwork sangat penting. Jadi itu adalah basis daripada bagaimana suatu grup bisa sukses, itu dari situ sebenarnya. Jadi menurut saya 3 hal utama itu, tentunya yang paling terakhir adalah kita jangan cepat puas, kita juga harus continuous improvement lah. Bagaimana kita selalu menjadi lebih baik. Karena kalau kita sudah puas dengan sekarang, selalu kita akan ketinggalan sama kompetitor kita. Dan kita lupa untuk melakukan inovasi. Kenapa Era Jaya sampai hari ini kita selalu inovasi terus, dan kita masih sustain di industri, karena kita melakukan inovasi dan kita melihat beberapa tahun ke depan bakalan jadi apa. Dan kita selalu punya strategi untuk kesananya. Karena kalau kita tidak punya strategi untuk melihat ke depan, tentunya kita pasti akan gampang kena kompetitor, atau kita nggak bisa berkembang, atau kita tidak akan bisa sustain di the market. Jadi kita selalu punya planning bagaimana ke depan kita mau apa. Nah, seperti sekarang nih, kita melihat retail adalah kunci daripada bisnis kita, yang kita selalu 2 tahun 3 tahun terakhir ini kita akan fokus pengembangan toko. Tadi saya bilang Pak Tutum bahwa even tahun ini aja kita akan rencana membuka hampir 300-400 toko tahun ini. Dan tahun depan kita juga akan buka sampai 500 toko. Waduh. Jadi walaupun kita sudah besar, tapi kita melihat bahwa potensi itu tidak hanya di situ. Bagaimana kita melihat
suatu bisnis model itu bisa berubah dan kita tidak bisa bersaing kalau kita tidak berubah kan. Iya. Jadi kita harus membawa diri kita untuk Era Jaya bagaimana selalu forefront di industri itu sendiri. Jadi dengan kita melihat retail adalah future, nah kita selalu kita harus kembangkan retail terus menerus gitu. Nah, Pak Hasan juga menceritakan bagaimana seorang profesional harus melakukan apa, harus berbuat apa. Pak Hasan membawahin dengan sebegitu banyak karyawan, Pak Hasan. Pak Hasan, saya melihat peluang-peluang. Tadi Pak Hasan cerita kan berbagai line bisnis sudah dijalankan oleh Era Jaya Group, Pak Hasan. Yeah. Kira-kira nih Pak Hasan, kemungkinan ke depan ini masih menambah line bisnis apa kemungkinan Pak Hasan? Ya walaupun Pak Hasan tidak mau menyebutkan karena ini memang satu yang belum tepat waktunya, tetapi ada nggak kemungkinan yang pasti harus masuk lagi gitu Pak Hasan? Ya, sekarang kita kan sudah punya vertikal ya. Ya. Even though di vertikal kita yang core aja di industri handphone sama consumer elektronik, kita aja masih berkembang terus. Iya. Masuk ke CE-nya, kita kembangin bisnisnya juga lebih masif, jumlah tokonya, dan juga dengan 3 vertikal yang baru kita tadi buka, itu masih banyak opportunity sebenarnya. Nah, kita belum bicara dulu mau tambah 1 vertikal baru, tapi dengan 3 itu aja kita sudah masif kan. Oh. Jadi kita juga mau make sure yang 3 vertikal baru itu kalau bisa harus dimaksimalkan juga pengembangannya. Jadi masing-masing pilar ini harus kuat. Betul, ya. Karena kalau mau berkembang pun dari pilar ini dulu. Betul. Ya. Karena dengan pilar yang harus dibikin, saya yakin itu besar sekali opportunity-nya. Jadi kita harus make sure bahwa kita bisa maksimalkan yang ada di situ dulu. Karena itu sangat luas sekali. Market size juga gede banget. Dan industrinya juga sangat besar dan sangat broad kan. Iya. Jadi kita harus fokus di situ dulu. Dengan fokus di situ aja itu butuh waktu dan effort yang luar biasa. Jadi pilar-pilar ini nanti diperkuat, lihat mana yang punya potensial besar, itu yang dikembangkan terus gitu Pak Hasan ya. Supaya tidak lari kemana-mana dulu gitu Pak Hasan. Betul. Wah. Itu benar fokus kan. Kalau kita sudah tentuin. Dan timnya pun mungkin lebih mudah Pak Hasan ya. Betul. Sudah kita set up di sini, mereka tinggal kembangkan, lihat peluang mana yang bisa dikerjain di sektor masing-masing, di pilar masing-masing. Ya misalnya contohnya di F&B, kita kan lihat opportunity selalu ada kan. Kan nanti bisa selain yang ada di kita tentunya mungkin ada yang baru lagi kita kembangin. Mana tahu ada yang teman-teman mau ajak GV ke Era Jaya Group lagi Pak Hasan ya. Iya. Tidak menutup peluang Pak Hasan ya. Tidak menutup peluang. Oke. Nah Pak Hasan, ngomong-ngomong, apakah Era Jaya Group dengan jumlah outletnya begitu banyak juga dilakukan magang untuk para siswa-siswa yang baru tamat Pak Hasan? Jadi seperti yang tadi yang kita dengar mengenai Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar. Jadi kita juga mendukung program pemerintah. Kebetulan di divisi kita di bagian e-commerce kemarin kita menerima juga 45 orang kalau salah yang ada siswa-siswa yang kita ajak untuk magang di kita punya divisi e-commerce. Jadi saya rasa Era Jaya selalu mendukung bahwa dengan Merdeka Belajar ini kita harapin bahwa mereka tidak hanya secara akademik ya, hanya bisa akademik, tapi kalau nggak bisa masuk ke dunia kerja juga sayang gitu. Yang kita membuka peluang kepada mereka yang ingin belajar. Jadi kita selalu menerima. Jadi membantu pemerintah dari sisi pekerja-pekerja baru lah. Betul. Yang ingin mencari karir. Betul. Dan program tersebut saya kira bagus dan saya mendukung sekali pemerintah melakukan itu. Karena ke depan kalau mereka udah siap kerja, tentunya mereka akan lebih cepat bisa menghasilkan buat penghasilan dan juga pemerintah juga nggak pusing dengan pengangguran kan. Jadi dengan program magang dan Merdeka Belajar ini saya rasa akan bagus buat mahasiswa, buat student dan yang nanti mau cepat berkarya di perusahaan-perusahaan. Bantu pemerintah dalam hal-hal vokasi lah Pak Hasan. Vokasi, betul. Jadi pemerintah juga berusaha menyediakan balai latihan kerja BLK. Nah ini kebetulan yang teknologi belum tentu ada di balai kerja. Betul. Balai latihan kerja gitu Pak Hasan. Ini langsung disediakan oleh Era Jaya sendiri. Era Jaya kita siap dari itu. Wah, terima kasih Pak Hasan. Nah, sebelum kita akhirin Pak Hasan. Pak Hasan tadi sudah cerita tahun ini buka 400. Next akan 500 tahun depan dengan perencanaannya. Pak Hasan, kita sesama orang yang mengerti retail Pak Hasan, suka duka
membuka toko Pak Hasan. Oh, ya. Apa itu Pak Hasan? Mungkin ada yang memang harus dititip pesan kepada siapapun yang mau berbisnis atau kepada pemerintah begitu Pak Hasan. Saya kira ini betul. Harus kondusif kita ini kan Pak Hasan. Karena kita ini penggerak ekonomi loh Pak Hasan. Betul. Terima kasih. Nah Pak Hasan bisa saya sampaikan Pak Hasan. Terima kasih Pak Tutum, ini pertanyaan saya kayaknya ada 1000 jawab. Silakan. Tentunya kita melihat bahwa Indonesia kan sangat luas ya, dengan jumlah pulau begitu besar, apalagi ekonomi kita udah sangat masif dan kita lihat bahwa desentralisasi udah sangat besar. Betul. Nah, kita memerlukan tentunya dukungan pemerintah. Ya. Bukan hanya masalah buka toko saja, tapi kalau pemerintah bisa mendukung dari segi regulasi. Bagaimana kita juga bisa didukung ya membuka toko. Jadi misalnya dengan regulasi yang lebih mudah ya, kemudian juga dengan proses bisnis yang lebih mudah, kita tentunya akan lebih senang, Pak. Karena yang paling mahal itu adalah sebenarnya biaya ekonomi tadi, supply chain tadi kan. Kepastian Pak Hasan sebetulnya Pak Hasan. Juga. Misalnya tiba-tiba ada peraturan baru keluar, kita sudah sedang berkembang, bisa-bisa kita juga menjadi terganggu kan. Contohnya proses barang, import barang, semua itu ada pengaruh ke bisnis kita juga. Tiba-tiba pemerintah keluarin misalnya suatu peraturan baru, misalnya saya yakin pemerintah punya tujuan baik lah dalam rangka mendukung devisa dalam negeri. Tapi kadang-kadang kita sebagai usahawan, kita juga memerlukan kepastian dan kita bisa mendapatkan produk yang mapan. Contohnya IoT misalnya. Kita menjual barang IoT di Indonesia itu nggak bisa komplit di negara, even Malaysia, Singapura kita jauh. Kenapa? Karena kita juga di Indonesia kita banyak sekali peraturan terhadap misalnya SNI-nya, yang which is tidak semua produk kita mampu SNI-kan juga. Dari segi cost maupun dari segi timing juga. Nah, kemudian yang kedua adalah challenges buat kita buka toko tentunya adalah speed. Yang kita ngalami di kita adalah bagaimana kita bisa buka toko dengan cepat. Karena selalu kalau kita buka toko lama, ya kita selalu akan kehilangan kesempatan. Jadi even di RJ Group sendiri kita selalu bahas terus bagaimana mensimplify proses, ya kan? Proses di internal kita juga harus lebih baik. Bagaimana kita bisa mempunyai speed buka toko yang lebih cepat. Karena kalau kita nggak punya speed, kita akan selalu ketinggalan. Gitu. Jadi itu challenge internal ya. Betul. Jadi ada masalah internal, ada masalah eksternal. Internal kita akan semaksimal mungkin menjaga efisiensi itu sendiri Pak Hasan. Betul. Agar si konsumen kita mendapatkan produk yang terbaik dengan harga yang wajar. Betul. Yang ketiga adalah human resources. Buka toko banyak tapi orangnya dari mana yang bisa jualan barang. Betul. Nah, kita nggak bisa buka toko terus hire orang dengan gampang. Dan orang di hire mungkin kita harus training. Makanya kita ada kerjasama juga dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita merekrut teman-teman lulusan SMK di banyak daerah. Jadi kita kerjasama dengan pemerintah, kita juga bisa memberi kesempatan kepada lulusan SMK untuk bisa kerjasama dengan Era Jaya. Dengan begitu kita juga bisa mendapatkan resources yang lebih banyak. Dan mereka juga yang lulus juga bisa dapat kerjaan. Nah, kita juga mengembangkan training dan standarisasi training kita supaya karyawan yang lulus dari training tersebut juga bisa mendapatkan standar. Jadi kita juga kerjasama dengan kayak Badan Standarisasi Nasional untuk bisa bikin standar. Jadi ke depan kita akan menuju ke era jaya namanya university tentunya. Oh, akan masuk ke situ Pak Hasan ya? Long termnya. Tapi long termnya kita bikin standar dulu. Sekarang hanya ada training center aja Pak Hasan? Betul, training center. Jadi ke depan kita bikin standar buat mereka sehingga kalau lulusan dari training tersebut bisa mendapatkan minimal ilmu yang standar lah, yang dimana mereka bisa pakai. Ini mudah-mudahan didengar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pak Hasan. Jadi kalau mereka bisa sediain, kita juga lebih enteng Pak Hasan. Betul, kita harapin pemerintah juga mendukung lah. Matching Pak Hasan ya. Matching. Jadi antara kebutuhan dan tenaga yang terdidik yang tersedia. Betul. Nah, saya kira ini penting nih. Selain buka toko itu memang juga perlu persiapan internal yang sulit, tidak mudah karena tidak bisa sembrono. Betul. Persiapan yang matang. Izin-izinnya pun kita harapkan dukungan dari pemerintah. Kan sesuatu izin itu memang penting Pak Hasan.
tetapi ini pun tidak boleh mengganggu bisnis sebetulnya. Izinnya nggak hanya izin untuk buka toko, izin untuk barang masuk, izin ya itu yang saya bilang penting kan. Dari buka toko sampai produknya ada di toko. Ada. Ya, itu penting sekali. Iya. Jadi mudah-mudahan saya kira semua stakeholder mendengar ini Pak Hasan. Karena kenapa? Dengan kemajuan kita yang sesuai yang kita inginkan, perkembangannya, semua itu kan di-store juga ke negara. Betul. Melalui pajak Pak Hasan. Betul. Menyerap tenaga kerja yang begitu banyak. Betul. Saya kira negeri ini pasti ingin sesuatu yang terbaik dari para pelaku usahanya Pak Hasan. Betul. Sumbangsi kita itulah. Betul. Waduh, saya kira kalau semua stakeholder memahami, melaksanakan tugasnya masing-masing, kita akan terima kasih sekali Pak Hasan. Karena saat ini saya kira masih jauh dari keinginan kita. Betul. Kerja keras kita adalah bagaimana mengertikan mereka dan mereka mengerti akan kemauan kita dan mengayomin kita. Tentunya Pak Hasan. Betul. Dan saya rasa kita bertanggung jawab untuk selalu memberitahu ya. Ya, itu kewajiban kita. Apa yang terbaik dan bagaimana bisa mendukung kita lebih baik ke depan. Wah, kalau ini didengar oleh para pengambil keputusan, saya kira ini setiap sektor atau setiap kementerian yang terkait, mereka harus kerjasama, harus menyelesaikan permasalahan yang kalau ada menghambat di bisnis kita Pak Hasan. Ya. Jadi saya kira ini bagian dari bincang-bincang kita yang sudah mengedukasi, memberikan inspirasi juga Pak Hasan dari sisi seorang Pak Hasan Aula. Jadi ada yang Pak Hasan ingin sampaikan lagi Pak Hasan? Tentunya terima kasih Pak Tutup. Ya. Dari saya Era Jaya, saya secara pribadi maupun Era Jaya kita share pengalaman yang kita lakukan selama ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman di retail juga. Ya. Saya kira ini bagian dari series yang nanti akan terus, ini dari sisi sektor yang dipegang oleh Era Jaya Group Pak Hasan. Ya. Jadi kita akan wawancara teman-teman dengan sektor yang berbeda lagi. Siap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali Pak Hasan. Ya, makasih ya. Pak Tutum. Ya, terima kasih.